pahlawan itu macam-macam. Ya, pahlawan rumah tangga, Pahlawan rumah tangga. pahlawan kebersihan. Jangan sampai pahlawan kesiangan. Nah, Lu sudah ada kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang lagi dengan Bapak kita, Bapak Haji Nasution, selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kota Probolinggo. Kali ini kita sedikit ngobrol tentang etos dan semangat kepahlawanan. Karena sesuai dengan Hari Pahlawan yang jatuh tanggal 10 November 2022 hari ini, temanya Pahlawanku Teladanku. Pahlawanku Teladanku. Itu tauladan itu otomatis sebagai acuan gitu ya. Betul. Sebagai acuan. Kalau mungkin untuk seperti teman-teman yang dalam hal keagamaan, mungkin itu semacam bisa jadi semacam hadis dan sebagainya gitu kan gitu. Untuk sebagai pedoman dalam rangka semangat mempertahankan persatuan dan kesatuan demi berlangsungnya NKRI. Karena bagaimanapun juga NKRI tetap harus harga mati. Jadi apapun warnanya, apapun bahasa kita, dengan semangat Sumpah Pemuda yang kemarin, yang tempo hari, menjadi inspirasi untuk memperingati Hari Pahlawan. Apakah memperingati Hari Pahlawan itu harus selalu dengan upacara, hanya dengan sekedar menyanyikan lagu kebangsaan? Kita coba bincang-bincang sama Cak Yon. Cak Yon, Probolinggo mudah-mudahan menjadi warga yang sangat menghargai jasa-jasa para pahlawan. Karena sesuai dengan yang tertulis, itu salah satu sosok yang ada di gambar di belakang kita, pahlawan yang nomor satu bagi bangsa ini, Bung Karno ya. Bung Karno sendiri pernah bilang kan Cak Yon, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawannya. Untuk Probolinggo gimana ini Cak Yon? Enaknya apakah cukup dengan upacara? Apakah cukup dengan penghargaan dan lain-lain? Karena pahlawan terutama di dunia modern seperti ini sangat banyak sekali pahlawan. Itu bagaimana enaknya kita selaku generasi muda dari Kota Probolinggo menurut Cak Yon sendiri? ya. Terima kasih Mas Joko, khususnya Pro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Mas Joko tadi. Pro TV bagian juga dari media yang menghargai pahlawan. Menghargai pahlawan. Ya. Jadi spirit dari Hari Pahlawan 10 November itu embrio bagaimana kita ini sudah tidak berjuang lagi sewaktu 10 November. Ya, tidak perlu berdarah-darah. Tidak berdarah-darah lagi. Cuma kita mulai sekarang ini mengisi profesi dengan masing-masing untuk melanjutkan para pahlawan yang telah berjuang. Ya, sampai nyawa pun menjadi dikorbankan. Supaya menjadi spirit dari Bung Karno. Itu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Itu Mas Joko. Jadi sesuai dengan keseharian gitu. Jadi yang kerjanya di jalanan, misalkan jadi kuli angkut atau jadi apa, ya, tetap semangat kepahlawanan itu tetap harus dialirkan, setidak-tidaknya menjadi pahlawan untuk keluarganya gitu. Betul. Nah, ini ada satu yang agak rancu di pikiran saya, Cak Yon. Ya. Mungkin teman-teman ada juga yang mikir, apakah pahlawan itu seseorang dengan gelar pahlawan itu berarti orangnya sudah tiada gitu? Apakah harus seperti itu? Kan enggak juga. Enggak juga Gitu. Ya. Karena seperti guru juga merupakan pahlawan juga bagi kita tanpa tanda jasa. Tapi mudah-mudahan negara ini saya pikir perkembangannya sudah luar biasa nih. Karena di dunia pendidikan aja guru sekarang
sudah sedikit demi sedikit mulai diperhatikan kesejahteraannya. Karena ini ada sedikit korelasi antara kejadian yang dulu-dulu dengan pola pikir masyarakat sekarang. Aku males jadi pahlawan itu soro. Nah, itu Padahal tidak begitu. nggak gitu nggih. Tidak begitu. Saya berharap ya masyarakat khususnya warga Kota Probolinggo, Mas Joko, semua itu bagian dari kita ini hidup berbangsa dan bernegara. Bagian semua elemen masyarakat, khususnya segala macam profesi, semuanya itu di mata profesi dia berjuang secara ikhlas itu bagian dari pahlawan. Oke. Salah satu Mas Joko sebutkan tadi betul, bagian dari kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga. Meskipun pekerjaannya bermacam-macam. Saya tidak berbicara ABC, tapi pekerjaannya yang penting itu halal untuk keluarga, itu bagian dari hidup berbangsa bernegara. Dengan Dan semangat itu, kepahlawanan. semangat kepahlawanan itu. Karena kita merdeka itu bagian apa yang diperjuangkan para pahlawan cuma modal, tekad dan semangat. Dua itu. Semangat. Ya. Tekad dan semangat. Apa yang terjadi? Ya 10 November 5 itu tidak tahu kita 77 tahun yang lalu. Iya. Makanya kita tinggal mengisi dengan segala profesi. Mas Joko Media, saya kebetulan unsur wakil ketua DPRD Kota Probolinggo, akan mengisi titik-titik ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Iya. Semangatnya jangan sampai hilang dimanapun gitu. Betul. Pahlawan kita sudah berjuang habis-habisan. Dia semangat dengan tekad ditinggalkan semuanya itu. Sehingga dia itu banyak yang berdarah-darah. Kita juga mengisi dengan hal yang sudah keadaan aman ini. Nah, mari kita isi kepositifan ini dengan bagian dari khususnya di Kota Probolinggo dengan hal-hal kegiatan yang positif. Tapi tentu saja kegiatan apapun yang positif, yang negatif aja orang-orang bisa ada titik jenuh. Oh ya. Apalagi yang positif kan gitu. Betul, betul. Itu tetap kita masing-masing diri kita mengingatkan diri kita. Jangan sampai kita mendekati titik jenuh gitu. Betul. Jangan sampai titik jenuh itu dekat agar apa? Agar semangat kepahlawanannya nggak hilang gitu. Betul. Tapi ya jangan jadi pahlawan kesiangan juga. Ya. Ya itu tidak boleh itu. Jadi benturan-benturan kanan kiri itu nggak masalah karena yang namanya Berdemokrasi. orang berdemokrasi itu harus ada benturan. Betul. Biar tercapai kata mufakat itu. Betul, betul. Semangat kepahlawanan sendiri ini kadang-kadang sebagai wakil rakyat ya. Betul. Kadang-kadang diulik, kadang-kadang Pak Yon itu gini aspiratif. kurang aspiratif, kadang-kadang nggak mendengarkan ini apa itu jembatan dengan omahku sampai sekarang belum diselesaikan Ya. gini. Kembali lagi ke semangat kepahlawanan itu masyarakatnya monggo sabar dan jangan berhenti menyampaikan aspirasi. Betul. Untuk teman-teman bapak-bapak kita yang ada di wakil rakyat juga tetap sama-sama bersabar mengikuti proses. Betul. Karena yang namanya pembangunan, yang namanya berkelanjutan. Jadi tidak bisa serta-merta. Jadi harus ada proses. Ada proses. Jadi dari legislatif seperti apa, kemudian nanti dari eksekutif itu proses dan mekanisme yang tidak sebentar. Betul. Jadi harap sama-sama bersabar demi perjuangan pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan negara ini dulu. Betul Mas Joko itu. Bagaimanapun juga kita tinggal mengisi hari kepahlawanan ini menteladani para pahlawan. Termasuk salah satunya dengan globalisasi era sudah modern begini. Aspirasi rakyat tadi Mas Joko sudah sampaikan ada prosesnya. Ada prosesnya. Proses dari musrembang sampai ke di pembahasan RKA dan lain-lain sampai di pembahasan di DPRD antara eksekutif. Tapi prinsipnya apa yang disampaikan masyarakat itu tadi Mas Joko, dengan semangat Hari Pahlawan ini kita harus memperjuangkan hak-hak rakyat itu. Karena kita prinsipnya itu tidak lepas dari tetap wakil rakyat. Tetap wakil. Jenengan bos saya, wakil. Lah ya jenengan rakyatnya atau orang di media saya wakilnya. Sampai kapanpun periode ini ya jenengan itu bos saya, wakil. Karena bagaimanapun juga seorang pemimpin tidak ada yang dipimpin, bukan jadi pemimpin. Bukan jadi pemimpin kalau tidak ada rakyatnya. Dan masyarakat pun tidak ada pemimpin, amburadul. Amburadul. Jadi sama-sama
Sinergitas harus tetap nggih. Nggih. Sinergitasnya harus tetap, terus tetap ngobrol, boleh pakai, kadang-kadang harus ngotot-ngototan mempertahankan aspirasi, tapi tetap harus juga dengan etika. Ya, etika para pahlawan itu yang kita teladan itu. Jadi tidak serta-merta harus Tidak seperti ini. serta-merta. Bahkan pahlawan kadang-kadang Ya. harus bergerilya, Betul. kan seperti itu. Jadi Betul. metode-metode dari yang diwariskan sama pahlawan-pahlawan kita itu metodenya luar biasa. Betul. Ada macam-macam metode. Ya sesuai judulnya itu Mas. Pahlawanku teladan. Teladanku. Karena beliau itu para pahlawan itu betul macam tadi tidak pahlawan yang secara seremonial sudah dapat predikat pahlawan. Banyak Ya. pahlawan-pahlawan lain itu Mas Joko yang masih tersembunyi berjuang secara ikhlas. Berjuang secara Semua ikhlas. itu kita angkat topi. Mas Joko. Nah itu yang harus kita teladani dengan mengisi hari yang sudah aman dan sejahtera ini. Karena masyarakat Probolinggo sendiri, dari kacamata kami sebagai insan media, Betul. warga kota Probolinggo sendiri sudah bertahun-tahun yang lalu sudah mulai menumbuhkan sikap etos kepahlawanan. Jadi ya sudahlah, ketika ini masih belum selesai, misalkan ada yang tidak puas dengan kinerja dari para pimpinan di kota tercinta ini, yang penting saya tetap melakukan ini. Lupa ini ada ini, ya enggak apa-apa, kita misalkan kerja bakti, enggak apa-apa, rutin sudah. Terus misalkan ini sudah ada ditoleh apa enggak Pak karo gitu. Yang penting warga di sini rukun, kebersihannya tertata. Jadi sebenarnya Gotong royongnya tinggi. semangat kepahlawanan itu yang indah. Harus kita. Ya. Indah sudah mulai merebak di kota Probolinggo ini sendiri. Betul Mas Joko. Jadi bagian lapisan masyarakat banyak yang profesi tukang beca, yang pakai kuli panggul, dan itu bagian dari pahlawan. Ya, Pahlawan bagi keluarga Mas. sebagai keluarga. Makanya semangatnya dan tekadnya itu yang kita angkat topi pada beliau-beliau Ya, itu. bagaimanapun dengan juga, era yang sekarang ini. Kalau nggak ada tukang beca, nggak ada kuli panggul, kita mau beli beras juga agak Nggak kesusahan. bisa juga. Masuk mikul dewe kan. Karena kita pahlawan sekarang mau perang siapa memang sudah situasi kondisinya lain. Ya, Sudah. berperang sama diri kita sendiri. Dan kita sendiri menjaga NKRI ini secara Menjaga utuh, NKRI. bagian dari hidup berbangsa dan bernegara itu. Oke. Luar biasa bincang-bincang kita dengan Bapak Nasution. Mudah-mudahan kita tetap Siap. mempertahankan semangat kepahlawanan kita, karena pahlawanku tauladanku. Merdeka.